Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 hadir dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut sepekan. Pendengar dan pemirsa RRI Lintas Berita Magota sepekan, kali ini edisi Anda mendengarkan Sabtu 19 Januari 2025, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ikuti berita 14 April 2025 dari RRI Manado. Satuan Lalu Lintas Polresta Manado menggelar uji coba perubahan jalur lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sario. Uji coba tersebut akan berlangsung selama 14 hari ke depan sebagai bagian dari program kanalisasi jalur biru. Selengkapnya dilaporkan Meiki Kodawati. Satuan Lalu Lintas Polresta Manado bersama Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Manado melaksanakan uji coba perubahan jalur lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Sario, Sabtu 12 April 2025. Kasat Lantas Polresta Manado Komisaris Polisi Andre Kilapong menjelaskan bahwa uji coba perubahan arah ini dilakukan di Jalan Pere Tendean dan Jalan Ahmad Yani. Dia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk lalu lintas dan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas Kamsel Tipcar Lantas di Kota Manado. Uji coba ini direncanakan berlangsung selama 14 hari ke depan sebagai bagian dari program kanalisasi jalur biru. Komisaris Polisi Andre Kelapong juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama masa adaptasi. Kami melakukan uji coba ini dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya kepadatan dan menjaminnya Kamsel Tipcar Lantas khususnya di Kota Manado. Kalau dalam uji coba ini sebagaimana dengan kanalisasi jalur biru, kami melakukan uji coba ini kurang lebih 14 hari. Jadi 2 minggu kami melakukan uji coba, sehingga setiap harinya kami akan melakukan evaluasi. Dan kemudian dengan hasil evaluasi itu kami akan menganalisa apakah dengan uji coba atau rekayasa akses masuk ini berpengaruh signifikan terkait untuk mengurai kemacetan atau tidak. Pun rincian perubahan arus lalu lintas meliputi di perempatan Granada, kendaraan yang sebelumnya bisa langsung belok kanan menuju Mantos 3 kini diarahkan sebaliknya dari arah Mantos 3 menuju perempatan Granada dan belok kanan ke arah Rumah Kopi K8. Sementara itu di Jalan Ahmad Yani, kendaraan dari samping Rumah Kopi K8 dapat belok kanan ke arah Boulevard, namun dari arah sebaliknya yakni dari Boulevard ke Jalan Ahmad Yani, kendaraan tidak diperkenankan masuk. Meiki Kodawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita ikuti informasi 15 April 2025 dari RRI Gorontalo. Dispora Provinsi Gorontalo beri target kepada pelatih sentra pembinaan olahragawan berbakat daerah indikator capaian prestasi pada event pelajar kejuaraan nasional. Laporan Bobby Riawan. Pasca perubahan nomenklatur Pusat Pendidikan Latihan Pelajar PPLP menjadi sentra pembinaan olahragawan berbakat daerah SPOPDA, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menetapkan target baru kepada pelatih cabang olahraga SPOPDA. Dengan perubahan nama ini, prestasi atlet harus lebih baik lagi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Daniel Ibrahim menegaskan tujuan transformasi dari PPLP menjadi SPOPDA untuk meningkatkan prestasi atlet tingkat nasional. SPOPDA sebagai pusat pengembangan atlet berbakat daerah menjadi tantangan baru bagi pelatih maupun atlet. Di hari Jumat itu kami kan ada penandatanganan. Ada penandatanganan pernyataan dari pelatih, pernyataan dari orang tua, pernyataan dari atlet sendiri. Di pelatih itu ada target tersendiri, ada evaluasi. Evaluasi kan kapasitas asrama itu kan terbatas. Sedangkan jumlah atlet yang dibina oleh mereka itu banyak. Berarti di sini harus ada target. Kalau memang
kita bina misalnya 6 orang, ada di antara 6 orang misalnya biasa-biasa dan juga bisa saja kita akan evaluasi, kita ganti dengan yang punya potensi lagi. Daniel Ibrahim menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian prestasi atlet dan pelatih. Ukuran capaian prestasi pada event skala pelajar seperti kejuaraan nasional. Ia mengungkapkan dalam struktur baru ini pembinaan atlet terbagi dalam 2 sumber anggaran, APBD dan APBN. Untuk cabang olahraga APBD mengakomodir taekwondo dan pencaksilat, sementara APBN cabang olahraga atletik dan karate. Selain itu, Daniel Ibrahim juga akan mengusulkan ke Gubernur Gorontalo agar 4 cabang olahraga yang sebelumnya dibina di PPLP seperti sepak takraw, anggar, tenis meja, dan renang agar diakomodir pada sentra pembinaan olahragawan berbakat daerah Spopda. Bobi Riawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ikuti 16 April 2025 informasi dari RRI Tahuna. Program pemerintah daerah Gerakan Pangan Murah memberi kontribusi terhadap daya beli masyarakat. Anton Lahaube melaporkan. Gejolak ekonomi secara global dan nasional tidak bisa dipungkiri ikut mempengaruhi daya beli masyarakat. Bahkan di saat peningkatan kebutuhan saat Hari Raya Keagamaan ikut terdampak. Terobosan pemerintah daerah melalui program Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu solusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Pangan Daerah Kepulauan Sangihe Insinyur Rence Tamboto mengatakan melalui program GPM yang diefektifkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, dengan dilaksanakan GPM ini yang rencana cuma 9 kali kita laksanakan dan kita ternyata melaksanakan 12 kali. Kenapa begitu? Karena dari pemantauan kami di lapangan terjadi peningkatan daya beli masyarakat terhadap pelaksanaan GPM itu sendiri, terutama terhadap beras distribusi SPHP yang diluncurkan oleh Badan Pangan Nasional yang diperintahkan kepada pimpinan Bulog Pusat untuk mendistribusikan beras SPHP ini. Di samping itu 9 bahan pokok lainnya juga menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan GPM itu. Nah, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita tahun ini ketambahan tenor 3. Nah, dapat dilihat peningkatan ekonomi masyarakat ini dengan perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, dari omset penjualan yang biasanya 20-30 juta ini meningkat dari 40-60 juta setiap kali kita melaksanakan GPM. Pemerintah daerah melalui program GPM menyediakan kebutuhan bahan pangan dengan harga murah. Program kolaborasi Pemda bersama Bulog dan distributor pangan memberi pengaruh besar terhadap tingkat perekonomian masyarakat. Hal ini pun dibuktikan dengan tingginya permintaan produk terutama beras di setiap kegiatan yang digelar di sejumlah wilayah. Anton Lahaube melaporkan. Selanjutnya 17 April 2025, informasi dari RRI Talaut, di mana komoditi pangan seperti beras mengalami sedikit penurunan di pasar Melongwane. Selengkapnya bersama Marsuki Mangero. Sempat naik signifikan, harga sejumlah komoditi pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut mulai turun. Di pasar tradisional Melongwane, Kecamatan Melongwane, harga beras premium merek Permata turun dari Rp310.000 menjadi Rp285.000 per 20 kg, atau yang sebelumnya Rp16.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Ada turun sedikit. Kalau gula sedikit lagi turun. Beras per karung 285 yang Permata. Dia per kilo berapa kali? Per kilo 15.000. 15.000. Ya, isi 20 kilo satu karung. Kalau sebelumnya dia berapa? Kalau sebelumnya sempat naik sampai 310. 310. Untuk penjualan sini, kalau turun jual encer 16.000. 16.000. Ya. Meski menurunnya harga komoditi pangan tidak begitu signifikan, namun hal tersebut menjadi kabar gembira bagi konsumen. Ibu Mia, salah satu pembeli, mengungkapkan bersyukur dengan adanya penurunan harga kebutuhan pokok tersebut. Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur karena ada, meskipun sedikit, tapi ada penurunan harga beras. Ya, harapannya seperti apa ke depannya? Harapannya ke depannya agar kembali seperti biasa, normal seperti ini. Yang 5 kilo 65.000. Dulu. Ya, kalau sekarang
Nilainya berapa? Kalau sekarang ya sekitaran 85. Sementara komoditi pangan lain seperti bumbu dapur masih fluktuatif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih bersama Lintas Magota, sepekan produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia wilayah Nusantara 5. Kita ikuti 18 April 2025, berita dari RRI Manado. Ada jalan salib masyarakat Nasrani di sejumlah gereja di Manado mewarnai proses peringatan kematian Yesus atau Jumat Agung. Hendra Asa melaporkan. Peringatan malam penyaliban Yesus dilaksanakan beberapa jemaat gereja di Kota Manado dalam rangka memperingati kematian Yesus pada Jumat Agung tahun ini. Di Jemaat Zaitun Karumbasan Rano Tanak Weru Winangun Manado dilakukan jalan salib bersama jemaat dengan mengitari wilayah di seputaran Karumbasan. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Pendeta Jemi Bato Sarjana Teologi mengatakan kegiatan rutin tahunan ini adalah sebagai bentuk memaknai iman Kristen terhadap kematian Kristus. Kehidupan Yesus itu diperkenalkan agar supaya ada gambaran bagaimana seorang benar itu disalibkan dan bagaimana seorang benar menanggapi penderitaan yang harus dia lewati dalam hidupnya. Itu yang digambarkan kepada jemaat sehingga jemaat punya standar hidup dan gaya hidup salib yang baik. Gitu. Jemaat pun diajak untuk memaknai salib Via Dolorosa sebagai bentuk iman atas pengorbanan Yesus yang mati untuk dosa setiap orang percaya. Jalan Via Dolorosa, refleksi iman yang dilaksanakan oleh Jemaat Zaitun tentu kita berefleksi bagaimana tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ya, tentu kita tidak diajak untuk menderita sebagaimana yang kita saksikan, tapi paling tidak dari apa yang kita lihat, kita bangun diri kita untuk bagaimana hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, panggilan untuk mengikut Dia, memikul salib, menyangkal diri. Artinya sebagai orang percaya, sebenarnya hidup dalam penderitaan bukan lagi satu hal yang dikatakan asing ya, yang tidak asing lagi ya, itu bagian daripada. Tapi yang pasti penderitaan kita adalah penderitaan yang membawa kepada kemenangan. Ya, gitu. Ada mahkota di balik salib. Refleksi jalan salib bukan hanya dilakukan dengan aktivitas jalan mengitari wilayah jemaat, tetapi dilakukan melalui aksi teater pemuda dan remaja di jemaat, seperti diakui Penatuan Nuh Turangan kepada RRI. Ini sebenarnya bagian dari program kerja Panitia Hari Raya Gereja tahun 2025 untuk melaksanakan kegiatan yang tidak seperti biasa, ini lain daripada yang lain. Jadi prosesi jalan salib atau Via Dolorosa ini ada tempat-tempat perhentian di mana tempat itu ada tontonan bagaimana Tuhan Yesus menjalani kisah sengsara sampai dengan Bukit Golgota. Proses jalan salib ini pun dilakukan jemaat dengan melalui 3 pos pemberhentian Via Dolorosa dengan menampilkan video proses penyaliban Yesus dari awalnya sampai Yesus disalibkan dan mati. Demikian Hendra Asa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI, informasi tersebut mengakhiri Lintas Magota sepekan edisi Sabtu 19 April 2025. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu, selamat sore dan sampai jumpa. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.